Halo gengs, hai, kembali lagi di channel TC Movie Addict. Dan masih bersama gua, Bang Asep, yang katanya mirip Minjet, walaupun bukan. Yang bakal ngasih kalian semua rekapan film terbaru dan wajib kalian tonton. Dan kali ini ya, Minjet pengen ngasih kalian rekapan yang berjudul Ride Along. Jadi film ini mengisahkan tentang gimana sih kalau misal polisi yang newbie sok-sokan kerja sama polisi yang senior. Nah, gimana ceritanya? Kalian pasti penasaran kan? Yaudah langsung aja yuk, nggak usah lama-lama, kita check it out. Nah, awal dari film ini guys, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berdiskusi dengan pria lainnya. Dan tampak di sini ternyata mereka sedang bertransaksi gelap. Transaksi tersebut bisa dibilang enggak semulus Pak Janda sebelah karena ada sedikit tensi yang membuat sang pengedar sedikit marah. Tapi karena speak aduhai berjalan lancar, akhirnya proses transaksi itu mereda kembali guys. Setelah transaksi usai, pria yang bernama James atau jajanan gemas mengikuti pengedar itu. Tetapi para pengedar tahu kalau mereka dikepung oleh para polisi dan akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi. Para pengedar tersebut berusaha untuk kabur. Nah, si James sempat menembak satu penjahat itu dan masih harus mengejar penjahat lainnya. Nah, aksi kejar-kejaran di jalanan gak dapat dielakkan guys. Dengan penuh adrenalin dan rasa ingin Sprite dan Fanta, James mengejar pengedar itu dan menabraknya hingga si pengedar terguling dan tertangkap. Di tempat lain nih, seorang pria bernama Ben sedang mabar tapi bukan ML dengan kawan-kawannya. Angela, pacar Ben yang melihat Ben menyanyiakan waktu, langsung mencabut headsetnya. Angela terus menanyai si Ben kapan ia akan menikahinya dan kapan Ben akan mendaftar ke akademi kepolisian. Ben optimis kalau ia pasti diterima di kepolisian, tapi si Angela terus menambah beban hidup, yaitu Angela ingin kakaknya yang seorang polisi juga mendukung Ben. Jadi Ben mau gak mau harus meyakinkan serta meminta restu kakaknya. Nah, si Ben hanya bisa mantuk-mantuk dan menurut gitu aja. Sementara itu James yang ada di kantor polisi, ia ditegur oleh atasannya terus-menerus. Atasannya merasa kalau James gak becus menghadapi kasus ini. Dan kalau dilihat-lihat, atasannya ini melepaskan penjahat yang tadi James tangkap dengan alasan si pengedar ini gak memenuhi persyaratan yang menuntun ke Omar atau bos penyelundup senjata. Nah, seusai berseteru, James pun berdebat dengan kawannya yang bernama Santiago. Sekarang kembali ke Benny guys, yang bekerja di SMA Midland sebagai security. Nah, si Ben curhat ke temannya soal masalah yang ia alami dengan Angela tadi pagi. Lalu, Ben yang melihat ada sebuah pertengkaran mencoba melerainya dan dari kejauhan ia melihat anak muda bernama Ramon yang diajak bolos oleh kawannya. Si Ben tentu aja khawatir dengan Ramon karena ia mengenal Ramon. Ben lalu menasihatinya agar ia nggak menjadi anak yang nakal. Ramon pun akhirnya mendengarkan si Ben dan kembali ke kelasnya. Si Ben lalu melihat surat yang ia terima dan surat tersebut ternyata berisi pemberitahuan kalau Ben diterima di akademi polisi. Nah, kembali ke James nih. James yang ada di kantor polisi mendapat telepon dari Ben. James tampak ragu untuk mengangkatnya. Ia lalu ngobrol dengan kawan-kawannya serta ngegibah si Ben bareng-bareng. Nah, malam harinya nih guys, karena Ben berhasil masuk ke akademi polisi, ia akhirnya mendapat jatah dari si Angela. Tapi ternyata James nih diam-diam udah menyusup ke rumah Ben. Ben yang pingsan langsung terbangun dan dalam perdebatan antara James dan Angela, Ben langsung berdiri dan mencoba adu argumen dengan James. Tapi James tiba-tiba aja melakukan tatapan aneh yang membuat Ben takut. Angela yang telah tahu lalu mengusir James. Belum juga James pergi, Ben mengejar James. Ben lalu memberitahu James kalau ia diterima di akademi polisi dan akan menjadi partner James setiap saat. Ben gak lupa juga meminta restu James untuk menikahi Angela. Tapi James cuek dan meninggalkan Ben. Sebelum pergi, James memberitahu Ben untuk membuktikan dirinya layak dengan cara ikut dengannya berpatroli. Ben langsung menerima ajakan dari James. Keesokan harinya nih, Ben bangun dari tidurnya. Ia sangat kaget ketika James ternyata udah ada di sampingnya tepat jam 6 pagi. James langsung menyuruh Ben untuk bangun dan bersiap. Tapi sebelum pergi, James menyuruh Ben untuk mengucapkan salam perpisahan ke Angela. Dan ya bisa kalian tebak nih, Ben menuruti Angela. Dan akhirnya guys, dua orang itu akhirnya bersiap melaksanakan tugas dari kepolisian. Si James pertama-tama membawanya ke kantor polisi terlebih dahulu untuk menemui atasannya dan membriefing misinya. James sebenarnya berniat untuk melakukan beberapa mentoring kepada Ben. James selalu menyuruh Ben menungguinya sementara ia mengambil jaket kepolisian yang akan ia berikan ke Ben. Ben dan James pun lalu OTW. Di perjalanan, Ben dan James tampak canggung.
James selalu berpesan kepada Ben untuk mengikuti apa yang harus ia lakukan tanpa bertanya babi bu kepada James. James juga memberitahu kalau kesempatan untuk membuktikan dirinya hanya sekali ini aja. Singkat cerita guys, sampailah mereka di sebuah bar. Jadi nih, pemilik bar ini mengeluh soal geng motor yang selalu parkir sembarangan. James selalu menyuruh Ben untuk menangani para anggota geng ini untuk pergi. Nah, Ben turun dari mobil dan menghampiri para orang-orang itu. Ben mencoba mengakrabi dan menasihati geng motor, tapi geng itu malah melecehkannya. Ben yang mengoceh dengan semaunya akhirnya hanya bisa terdiam ketika anggota geng itu memanggil kawan-kawannya. Sementara si James di dalam mobil melihat kalau apa yang dilakukan sudah kelewatan. Ia pun turun dan melerai Ben serta anggota geng itu. Mereka lalu melanjutkan patroli mereka lagi guys. Sekarang mereka ada di sebuah sekolahan. James menyuruh si Ben untuk diem aja di mobil. Ben menolak dan ingin ikut dengan James. James selalu memberitahu kalau ia sedang mencari seorang bocah dengan nama Run Flat. Dan yang Ben lakukan adalah mencari si Run Flat. Ben lalu turun dari mobilnya dan bertanya ke bocah-bocah yang sedang bermain basket yang ada di sana. Sementara si James mengejar Run Flat itu sendiri. James menginterogasi Run Flat dan menyanyai soal Omar. Run Flat lalu memberitahu James soal si Omar ini. Sementara si Ben yang membuat anak kecil yang ia interogasi marah akhirnya dikepung oleh orang-orang yang ada di situ karena si anak kecil berteriak. Ben yang ketakutan lalu lari ke James dan mereka pun kabur. Di mobil, Ben berkata ke James kalau ia perlu pistol agar lebih percaya diri. Ben juga berkata kalau ia sangat amat ditakuti di dunia gamenya. James yang muak langsung membawanya ke toko senjata. Pertama-tama si James mengenalkan beberapa senjata ke Ben. Ben lalu meminta sebuah senjata yang bernama Smith & Wesson 500 yang ternyata senjata itu sangat berat untuk seukuran Ben. James lalu membawa Ben ke ruangan target untuk menembak. Ben dengan keahlian banyak ocehnya sok-sokan nih biar kayak polisi katanya. Otomatis pada orang-orang yang ada di situ ngeliat ke Ben. Ben lalu mencoba menembak namun gagal. Ia ngoceh lagi lalu si James meminjamkan senjatanya shotgun. Ben pun menembakkan shotgunnya dan ia terpental masuk ke dalam kardus. Dan karena kejadian ini, Ben menjadi bengek dan susah jalan. Ben lalu ngobrol dengan si penjaga toko senjata itu yang bernama Val soal senjata yang bernama Zen Vatas. Ben menjelaskan kalau senjata itu berasal dari Serbia. Nah, James yang mendengar itu langsung bertanya siapa sebenarnya mengirimkan senjatanya dan ternyata apa yang Val beritahu membuat James mendapat ide untuk menangkap Omar. James selalu menelpon Santiago untuk menempatkan anak buahnya di bandara serta memberitahu kalau si Omar ini menjual senjata militer selundupan. Selesai itu, James masuk ke mobil. Ben yang bersemangat ingin terus menemani si James. Tapi James agak ragu nih. Hingga akhirnya mereka mendapat alarm panggilan untuk datang ke sebuah supermarket. Nah jadi di supermarket ini guys, Ben dan James disuruh untuk menangani seorang pria gila bernama Cody. James dan Ben menyuruh strategi nih. Ben lalu mendatangi orang gila tersebut. Nah orang gila yang benar-benar gila ini membuat Ben panik dan mencoba memborgol pria itu. Tapi si Ben malah dibanting ke sana kemari dan hampir aja dibunuh oleh orang itu. Nah untungnya nih si James langsung menolongnya. Ben dan James lalu berada di mobil bersama. James terlihat agak sedih karena enggak bisa bekerja dengan becus dan Ben lalu mendapat telepon dari Angela. Angela mengajak Ben untuk berkencan namun Ben yang bad mood menceritakan semua yang ia alami hari ini. Angela yang mengerti hal itu langsung memberitahu kalau Ben hanya dijadikan bahan guyonan oleh James. Dan orang gila yang tadi ia temui sebenarnya adalah temannya James. Ben langsung pergi ke dalam kantor polisi untuk mencari James. Dan benar aja Ben melihat James sedang bercanda dengan para teman-temannya ini. Setelah itu guys, James kembali ke mobilnya. Mereka mendapat pesan lagi dari intercomnya untuk mengatasi masalah yang ada di bar. James awalnya menolak, tetapi Ben memaksa untuk menerima laporan tersebut. Dan akhirnya nih datanglah mereka ke bar. Ben berpikir kalau ini adalah sebuah guyonan yang dibuat James. Ia pun dengan ceroboh mendatangi para mafia yang ada di tempat itu dan keadaan pun memanas. Ben masih aja berpikir kalau itu guyonan yang dibuat James. James meyakinkan Ben kalau ini bukan guyonan. Ben lagi-lagi bertingkah dengan sangat ceroboh. Ia sedikit mengejek para anggota-anggota preman itu dan menyuruhnya untuk menembak Ben. James yang melihat itu langsung melindungi Ben dengan cara menembaki para mafia tersebut. Dan setelah keadaan mereda, James lagi-lagi dimarahin oleh atasannya karena bertindak ceroboh. Ben lalu berbicara ke James. Ia kesal karena ia dipecandain melulu. Mereka berdua pun berdebat dan James akhirnya mengaku kalau ia tak pernah mempercayai Ben.
James selalu mengantarkan Ben pulang dan di jalan James mendapat sebuah telepon dari Santiago yang memberitahu kalau ada salah satu penjahat bernama Run Flat masuk penjara lagi. Ben lalu meminta untuk ikut dalam kasus Omar ini. Nah, si James otomatis menolak dong. Ben lalu mengancam kalau ia akan menelpon atasan James dan memberitahu kalau James enggak sendirian dalam kasus ini. Akhirnya James pun memperbolehkan Ben ikut ke kasusnya. James dan Ben lalu menghampiri si Jenny, seorang penyelundup, dan bertanya mengenai si Omar ini. Awalnya si Jay menolak, namun Ben tiba-tiba aja menembaknya. Si Jay akhirnya berkata kalau Omar ada di pabrik di Hoover. Mereka pun segera berangkat ke pabrik tersebut untuk mengepung Omar. Sesampainya di pabrik, James menyuruh Ben untuk menunggui di mobil. Ben marah dan menolak, tapi akhirnya karena terus ditekan oleh James, ia pun menurutinya. James selalu bersama kawan-kawannya akhirnya sampai di pabrik tersebut dan mencoba mengepung Omar. Dan tiba-tiba guys, kawan-kawan Omar ini menodongkan senjata ke James. Ternyata dua kawannya ini adalah seorang pengkhianat. Mereka lalu membawa dan menahan si James. Sementara itu si Ben akhirnya melihat kalau James ditawan, transaksi senjata pun akan dimulai. Pasukan Omar memberikan senjata yang mereka selundupkan ke pembelinya dan tiba-tiba aja nih guys, transaksi itu diganggu oleh si Ben yang masuk ke pabrik tersebut. Ben ternyata sosokan menyamar sebagai Omar nih. Ben mendapat ide karena James pernah bilang kalau anak buah Omar ini gak pernah melihatnya. Situasi di sini begitu panas karena gak ada siapapun yang tahu kalau Ben bukanlah Omar sebenarnya. Ben terus ngoceh di hadapan para preman-preman itu, tapi lagi-lagi ia tampak ragu saat Santiago menyuruh si Ben membunuh si James. Ben akhirnya malah melepaskan James. Sesaat mereka akan pergi, tiba-tiba aja si Omar yang asli datang. Perang dingin dua Omar itu terjadi guys. Mereka berusaha membuktikan jati diri mereka pada anak buahnya sendiri. Si Omar yang asli ini lalu mengajak James untuk bergabung ke pasukannya. Tapi James menolak dan berkata kalau apa yang ada di kota adalah barang replika, seraya James berusaha kabur dari situ. Aksi tembak-tembakan pun gak dapat dihindari. James dan Ben berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari tembakan. Dan karena keahlian serta ilmu yang si Ben ajari di video game, ia melihat sebuah granat dan melemparkannya lagi hingga membuat seisi pabrik itu meledak. Nah, dua orang itu akhirnya berlari guys dan akhirnya selamat. Di perjalanan pulang, si Ben tiba-tiba aja tersadar kalau ia tertembak. James pun menolongnya. Ia lalu menelpon atasannya dan atasannya berkata kalau James adalah polisi yang kotor menurut pendapat Santiago dan Mitch. Lalu atasannya ini menyuruh James untuk menyerah. James yang sadar kalau ia nggak mempunyai siapa-siapa akhirnya berencana membawa si Ben ke rumah sakit sendirian. Sementara itu, di apartemen Angela, Santiago dan Mitch ternyata udah di depan pintunya. Nah ternyata nih tiba-tiba aja Santiago dan Mitch serta Omar menyiksa Angela. Untungnya teman satu game mendengar percakapan mereka. Kembali ke Ben dan James, dua orang itu curhat soal masa lalunya, tapi tiba-tiba aja ada sesuatu yang menelpon Ben. Kawan Ben memberitahu kalau di rumahnya ada beberapa orang yang masuk dan menawan Angela. Ben yang mengetahui hal itu mencoba bangun dari bangsal dan kabur menuju rumahnya. Di perjalanan, si James menyusun rencana. Dan singkat cerita sampailah mereka di rumah. Salah satu polisi jahat itu mencuri sumber suara di sebuah tangga dan langsung dilumpuhkan oleh si James. Sementara tiba-tiba aja Ben muncul. Perkelahian akhirnya terjadi nih. James berhasil ditembak di tangannya sementara si Ben pingsan. Si Omar lalu membawa Angela dan James mengejarnya. Dan tanpa sepengetahuan Omar, Ben lalu mengendap-endap dan menendangnya. Omar pun berhasil ditembak oleh si James. Dan singkat cerita nih, pihak kepolisian akhirnya datang. Pihak kepolisian membawa Omar dan akhirnya si Ben berkata di akhir film kalau sekarang ia mendapat rekan baru, yaitu si Ben. Tamat. Nah jadi ceritanya kayak gitu doang guys. Singkat, padat, dan jelas. Pasti kalian juga paham kan. Kalau misalkan kalian belum paham ya, kalian bisa tulis di komentar. Dan by the way mungkin beberapa waktu ini gue akan ngerekap sebuah alur film tentang polisi-polisi gitulah. Karena gue lagi suka polisi-polisi gini nih. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh komen. Dan kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, juga kalian boleh komen ya. Ya udah kalau gitu gue pamit dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.